Halo Sobat Movie, apa kabar? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Kali ini aku akan membuatkan alur cerita film yang berjudul My Girlfriend is an Agent 2009. Film ini bercerita tentang seorang wanita bernama An So-ji yang bekerja sebagai agen rahasia negara. Dari pekerjaannya itu, ia selalu merahasiakannya kepada pacarnya sendiri bernama Ji-jeon. Namun keputusan itu membuat hubungan mereka selalu dilanda masalah. Ji-jeon meninggalkan So-ji ke luar negeri untuk menuntut ilmu selama 3 tahun. Setelah kembali, Ji-jeon memiliki sejumlah rahasia yang tidak diketahui So-ji. Nah, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Biar nggak penasaran? Yuk langsung aja kita ke ceritanya. Film ini diawali dengan memperlihatkan suasana di suatu pulau, di mana terdapat sepasang sejoli sedang melakukan foto prewedding. Tak lama, wanita tersebut yang bernama An So-ji mendapatkan telepon dari seorang pria bernama Lee Ji-jeon. Tak lain, dia adalah pacar sebenarnya So-ji. Dengan raut wajah sedih, Ji-jeon yang sedang berada di bandara meminta So-ji bertemu untuk membicarakan sesuatu yang penting. Tetapi So-ji menolak. Ia memberitahu bahwa dia sedang sibuk bekerja. Saat kembali, semua anggota prewedding termasuk So-ji mendapatkan koneksi dari anggota lain bahwa terdapat sejumlah orang di kapal tengah melakukan transaksi ilegal. Lantas, So-ji dengan profesional menghajar penjahat tersebut dengan speedboat. Namun di saat yang bersamaan, Ji-jeon berusaha menelpon kembali So-ji. Karena tidak ada jawaban, Ji-jeon memberikan pesan suara berisi kekecewaan terhadap So-ji yang selalu berbohong. Lalu dia memutuskan pergi meninggalkan So-ji untuk keluar negeri. Singkat saja, So-ji berhasil membekuk kedua penjahat tersebut. Setelah itu, So-ji mendengar pesan suara dari Ji-jeon. Setelah mendengar pesan suara, dengan menangis So-ji pergi menemui Ji-jeon berusaha mencoba menghentikannya. Tetapi sayangnya itu sudah terlambat. So-ji sebenarnya adalah agen rahasia negara yang sudah profesional, sekaligus master seniman bela diri dan seorang pemain anggar. Dan prewedding tadi adalah hanya settingan untuk keperluan penyamaran So-ji untuk mengawasi para penjahat yang berada di pulau tersebut. Setelah kepergian Ji-jeon, So-ji sangat kehilangan dan bersedih. 3 tahun kemudian berlalu, So-ji selalu curhat kepada teman kerjanya tentang hubungannya dengan Ji-jeon. Selama 3 tahun pergi, Ji-jeon tidak pernah memberikan kabar sama sekali. Hal itu membuat So-ji perlahan menjadi marah dan frustasi. Karena hal itu, So-ji berusaha melupakan Ji-jeon dan mencoba menjalin hubungan dekat dengan seorang pria pengusaha sukses. Suatu hari, So-ji diberikan tugas kembali. Namun kali ini ia harus memata-matai sebuah kelompok kejahatan terorganisir Rusia yang ingin mengambil kepemilikan senjata biokimia yang canggih dari Korea dengan bantuan seorang ilmuwan Korea. Setelah misinya diberikan, So-ji segera menjalankan tugasnya bersama anggota di sebuah tempat makan. Di sana terdapat ilmuwan Korea itu akan melakukan pertemuan dengan seorang pria asal Rusia bernama Victor. Dalam misinya, So-ji menyamar sebagai tukang pembersih dan berusaha memasang sebuah pelacak kepada ilmuwan Korea tanpa ketahuan agar nanti bisa mengetahui pergerakan mereka selanjutnya. Namun setelah berhasil memasang, tanpa diduga ia bertemu dengan Ji-jeon yang kini sudah berpenampilan menarik dan tidak menggunakan kacamata. Tentu So-ji sangat terkejut dan marah karena Ji-jeon sudah menghilang begitu saja selama 3 tahun dan akhirnya mereka bertengkar satu sama lain. Karena membuat kekacauan, kemudian pertengkaran mereka berakhir di kantor polisi. Di sana Ji-jeon memberitahu bahwa dia pergi ke Kanada selama 3 tahun untuk belajar ilmu studi internasional. Ji-jeon tidak mengerti mengapa So-ji saat ini bekerja sebagai tukang pembersih. Yang dia tahu So-ji terakhir bekerja sebagai agen travel. Ji-jeon tidak mengetahui pekerjaan So-ji sebenarnya karena selama ini So-ji mengaku kepadanya bahwa ia bekerja sebagai agen travel. Selama menjalin hubungan dengan So-ji, Ji-jeon merasa seperti So-ji selalu berbohong dan berselingkuh di belakangnya. Padahal yang sebenarnya itu So-ji hanya menyembunyikan pekerjaan aslinya dari Ji-jeon. Pada akhirnya mereka berpisah dengan masing-masing menaruh kekesalan satu sama lain. Ji-jeon ternyata berbohong kepada So-ji tentang kepergiannya ke Kanada. Karena yang sebenarnya ia menjadi agen rahasia internasional pendatang baru yang memiliki dasar pekerjaan analisis daripada kerja lapangan.
Seorang anggota agen rahasia lain yang mereka sebut harimau bernama Won-sok akan membimbing Ji-jeon untuk menjadi seorang harimau. Dalam misi mereka, saat ini kebetulan sekali mereka sedang melakukan misi memata-matai target yang sama dengan misi dari pekerjaan Soji. Tidak lain mereka adalah sekelompok penjahat Rusia yang akan mengambil senjata biokimia canggih dari Korea. Karena tidak memiliki pengalaman di lapangan, Ji-jeon mendapatkan kesulitan dan melakukan kesalahan-kesalahan bodoh ketika sedang mengawasi. Di sisi lain, Soji selalu merasa dilema kepada Ji-jeon antara marah dan masih sayang. Perasaannya itu selalu ia curhatkan kepada temannya. Suatu ketika, ilmuwan itu mengadakan pertemuan kembali dengan Victor dari kelompok penjahat Rusia tersebut di sebuah taman hiburan. Di sana, pergerakan mereka sudah diawasi oleh Ji-jeon, namun tanpa diduga di waktu yang sama Soji juga terlihat dalam pertemuan tersebut. Untuk mengawasi mereka, Soji menyamar sebagai wanita hamil. Hingga pada akhirnya, Ji-jeon dan Soji saling bertemu. Mereka saling bertatapan muka, dan lucunya mereka tidak mengetahui pekerjaan satu sama lain. Dengan terpisah, mereka berdua mengikuti Victor masuk ke dalam wahana rumah hantu. Di sana, Victor menyadari bahwa dirinya telah diikuti. Lantas ia berusaha membunuh Ji-jeon dengan senjata, dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Sementara Soji dihadang dan berkelahi dengan salah satu rekan Victor. Singkat saja, kelompok penjahat tersebut berhasil melarikan diri. Di keesokan hari, Ji-jeon mengingat ulang tahun Soji. Karena ingin memberi kado, lantas ia memberikan kejutan di rumahnya. Sebenarnya Ji-jeon masih sayang kepada Soji. Ia meminta untuk memperbaiki hubungan dan kembali berpacaran dengannya. Setelah mendengar hal tersebut, terlihat raut wajah Soji tidak begitu menyukai keputusan itu. Awalnya ia menolak mentah-mentah, tetapi perasaan tidak bisa dibohongi, dan akhirnya Soji menerima, dan mereka bersatu kembali. Di tengah kedekatan mereka kembali, awalnya mereka akan berkata jujur tentang pekerjaan satu sama lain. Namun tiba-tiba mereka masing-masing mendapatkan tugas mendadak bahwa kelompok penjahat Rusia itu mengadakan pertemuan kembali. Dengan alasan tersendiri, mereka berdua akhirnya terpaksa berpisah. Untuk kedua kalinya, Ji-jeon dan Soji ditugaskan bersama untuk mengawasi para penjahat tersebut di sebuah tempat hiburan malam. Untuk kali ini, kelompok penjahat tersebut menggunakan seorang gadis Rusia untuk melancarkan transaksi mereka. Ji-jeon ditugaskan menyamar sebagai penggoda wanita Rusia itu, sementara Soji ditugaskan menyamar sebagai wanita Nachkal. Di sana, akhirnya mereka bertemu kembali. Soji sangat terkejut dan marah melihat Ji-jeon memeluk wanita Rusia itu. Hal yang sama pun dirasakan oleh Ji-jeon. Ia sangat terkejut melihat Soji berada di tempat itu sebagai wanita Nachkal. Sesaat baru saja mereka bersatu, kini mereka harus merasakan kekecewaan kembali satu sama lain. Di sisi lain, ilmuwan itu berhasil menyadari dan menghilangkan pelacak yang terdapat di dirinya. Untuk pertemuan selanjutnya dan mendapatkan senjata biokimia sepenuhnya, Victor memberikan sejumlah uang DP kepada ilmuwan tersebut. Saat di rumah, Soji merasa sangat galau. Ia berusaha menenangkan pikiran dengan abok. Di sisi lain, Ji-jeon pun sama menghabiskan waktu dengan abok dan ditemani oleh Won-sok. Suatu hari, masing-masing agen rahasia Ji-jeon maupun Soji menyadari bahwa di setiap misi pengawasan sebelumnya, terdapat Ji-jeon dan Soji terekam CCTV bertingkah mencurigakan. Mereka menganggap Ji-jeon dan Soji adalah bagian dari para penjahat tersebut dan berpikir mereka adalah mata-mata dari Rusia. Pada akhirnya, masing-masing dari kedua kelompok agen rahasia tersebut memberikan tugas kepada Ji-jeon dan Soji untuk mereka saling bertemu satu sama lain untuk menempelkan sebuah pelacak kepada badan mereka. Setelah bertemu kembali, di sana mereka bersikap seolah-olah tidak tahu apapun. Karena masih kesal, Ji-jeon dan Soji hanya bisa melakukan tingkah yang konyol. Dan terakhir, mereka berdua berhasil memasang pelacak masing-masing. Setelah pertemuan itu, Ji-jeon dan Soji sangat kecewa dan tidak menyangka orang yang disayangi adalah seorang penjahat. Pada akhirnya mereka sampai di titik di mana mereka harus saling menjauhi. Setelah itu beredar kabar bahwa Victor telah menghilang. Karena hal itu membuat atasan Won-sok marah. Lantas ia menyalahkan semua ini kepada Ji-jeon yang kerjanya tidak becus. Atasan itu meminta Won-sok untuk segera menangkap Ji-jeon, sementara Soji diberhentikan dari tugas oleh atasannya karena sudah ketahuan dari misi mata-mata tersebut. Ketika sedang di rumah, Ji-jeon menghibur diri dengan bermain kartu di handphone.
Namun saat itu tanpa disengaja ia berhasil memecahkan sebuah pesan rahasia dari kelompok penjahat Rusia ketika Ji-jeon mengingat mereka sedang bermain kartu sebelumnya. Dari pesan rahasia itu berisi sebuah tempat yang dimana tempat tersebut adalah tempat untuk pertemuan mereka yang terakhir. Singkat saja, Ji-jeon berhasil menemukan persembunyian Victor di sebuah tempat. Di sana ia melihat Victor sebenarnya adalah seorang perempuan. Lantas ia berusaha memfoto mereka dengan handphonenya. Akan tetapi mereka berhasil menyadari dan berusaha menembaki Ji-jeon dengan senjata. Ji-jeon berhasil kabur, lalu ia bersembunyi di mobil polisi yang melintas. Dengan mobil polisi, Ji-jeon akan segera pergi ke pertemuan terakhir kelompok penjahat itu. Saat di tengah perjalanan, ia melapor kepada ketua Won-sok tentang siapa Victor sebenarnya. Ji-jeon meminta ketua untuk menyelidiki dan mengirimkan bantuan kepadanya. Di sisi lain, meskipun Soji sudah dibebaskan tugas, tetapi ia berusaha menyelidiki seorang diri. Pada akhirnya, ia berhasil menemukan keberadaan tempat kelompok penjahat itu, lalu ia bergegas pergi ke tempat tersebut. Ketika sudah sampai, Soji melihat ilmuwan itu telah berada di sana. Lantas ia menghubungi anggotanya, kemudian ia masuk seorang diri. Di tempat yang sama, Ji-jeon tiba di sana bersama polisi. Ia menyabotase CCTV untuk mencari tahu sekelompok penjahat itu berada. Setelah menemukan keberadaannya, Ji-jeon segera masuk ke tempat itu, sementara polisi tersebut menjaga di pintu luar. Kondisi di dalam ternyata Soji sudah tertangkap dengan posisi terikat di bangku. Wanita penjahat itu ternyata berkaitan dengan sekelompok penjahat yang berhasil Soji tangkap sebelumnya. Ketika ia ingin membunuh Soji, untungnya ia berhasil meloloskan diri dan berusaha kabur. Tetapi tiba-tiba Ji-jeon sudah berada di depan pintu dengan menodongkan senjata kepadanya. Di sini Ji-jeon masih berpikir bahwa Soji adalah bagian dari mereka. Tetapi setelah mereka akan menembak Soji, tanpa ragu Ji-jeon dengan sigap menyadari, lalu dengan cepat mengorbankan diri agar Soji tidak terkena tembakan. Melihat Ji-jeon terluka, Soji sangat marah. Kemudian terjadilah pertarungan sesama wanita tangguh. Karena memakai baju anti peluru, Ji-jeon berhasil bangkit kembali, kemudian bertarung dengan rekan Victor. Singkat saja, para penjahat itu membuat Ji-jeon dan Soji terpojok, lalu mereka melarikan diri. Tentu dong mereka tidak tinggal diam, mereka segera keluar untuk mengejar Victor dan rekannya. Di luar, Ji-jeon berhasil mengalahkan rekan Victor, kemudian ia bersama Soji bertarung melawan Victor yang menggunakan senjata. Di tengah pertarungan, karena tidak ada pilihan, Victor mengancam mereka untuk menyebarkan senjata biokimia itu agar menyebar luas dan membunuh semua orang yang berada di sana. Untungnya, setelah dilempar, Ji-jeon dengan cepat berhasil menangkap benda itu, sementara Soji berhasil mengalahkan Victor. Ketika Ji-jeon sudah tersadar, mereka berdua mengetahui pekerjaan mereka satu sama lain. Sebenarnya Soji tidak ingin Ji-jeon bekerja dengan profesi yang berbahaya, tetapi mau gimana lagi? Kemudian mereka berdua berciuman. Setelah kejadian itu, agen mereka berdua tiba, serta polisi segera menangkap para penjahat, termasuk ilmuwan itu. Di scene terakhir, terlihat Won-sok tengah mengobrol dengan seorang pria, yang sebelumnya adalah calon pacar Soji yang seorang pengusaha sukses. Ternyata dia adalah orang di balik Ji-jeon bisa menjadi harimau. Dialah yang telah mendidik Ji-jeon selama ini. Film pun selesai. Itulah alur cerita film My Girlfriend is an Agent. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam cerita. Jika kalian mau berkomentar atau request film, langsung aja tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka, langsung aja di like video dan subscribe channel Mimin. Cukup sekian, terima kasih. Bye!